Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini mata kuliah hukum penologi. Apa itu hukum penologi? Apa? Tentang kriminologi. Kenapa namanya penologi bukan kriminologi? Ayo apa? Monggo. Tidak apa-apa. Saya kan ingin tahu yang saudara tangkap apa? Apa? Monggo. Yang lain? Cara memperlakukan. Oke. Ada narapidana yang nggak dihukum? Hah? Kayak macam mempelajari sistemnya. Sistem apa? Bagaimana kayak berperkara dalam jalan hukuman kita. Jalan hukuman. Oke. Apa lagi? Berbicara tentang kriminologi, tentang bagaimana menangani narapidana yang tadinya narapidana tersebut jahat menjadi lebih baik. Oke. Baik. Oke, insyaallah sudah lengkap lah ya, tidak. Ini pertanyaan retoris pertama. Kalau saudara ditonjok orang, pengennya saudara apain? Orang yang nonjok. Hah? Iya apa? Diapain? Tonjok balik, oke. Ada lagi? Mau saya elus saja Pak, gitu. Saya maafkan dong Pak, kata Pak Ustadz. Ya, kalau saudara ditonjok, nah, saat ini saudara ditonjok orang, wow, apa yang saudara lakukan? Hukum penologi kan bicara itu ya saudara, salah satunya. Ya, itu ya. Tadi satu dipukul, pukul lagi. Ada yang jawaban lain nggak? Hah? Wah, baik sekali. Ayo, ada mau pukul. Coba. Laporkan. Nah, mau setelah dilaporkan, maunya saudara Diselesaikan secara baik-baik. gimana tuh baik-baik itu? Oke. Itu statement pertama. Ya, macam-macam. Kalau ini ya, walaupun ini bukan doa ya, tapi untuk bicara begini tuh biasanya yang paling dekat ya, misalnya keluarga saudara lah ditusuk orang. Ya, tidak meninggal tapi luka-luka, tusuk orang. Saudara pengennya hukuman apa yang layak untuk orang yang nusuk keluarga saudara? Iya, apa? Kalau saudara punya hak untuk menentukan hukumannya. Kalau sanksi Pak diberikan segera hukuman ke penjara selama seminggu. Oke. Efeknya Coba dia pilih seminggu. Apa? Itu pilihan dia kan. Ibarat saudara itu tentukan hukum. Kalau keluarga terdekat saudara, orang tua atau apa, ditusuk pakai pisau. Hah? Enggak sampai meninggal. Apa? 15 tahun. Ada yang bilang di penjara 15 tahun. Ya. Penjara ada lagi? 10 tahun. Tadi kan tonjok, ada yang bilang tonjok balik. Nah, kalau tusuk, ada nggak yang bilang tusuk balik? Hah? Susah. Oke. Apa namanya?
hukuman itu kan kalau mengikuti teori yang paling awal, teori yang paling simple, hukuman itu adalah balas dendam yang legal. Ya. Saudara dipukul, pukul balik. Itu kan namanya ada jadi dua kejadian, satunya korban, gantian ya, mana korban mana pelaku. Namun supaya tidak terjadi seperti itu, kalau dalam bahasa hukumnya disebut dengan nama kata-kata. Tulisan saya memang bagus. Namanya efek drafting. Itu bahasa Indonesianya main hakim sendiri. Ya. Adanya lembaga penghukuman, hukum pidana itu kan salah satu unsurnya agar tidak terjadi itu. Karena naluri manusia awalnya ketika ada kejahatan, dia ingin menghukum orang itu. Kecil yang jumlahnya yang tadi seperti jawaban Mas tadi, saya maafkan gitu. Mungkin yang kecil masih bisa, mulai naik makin berat itu makin berat untuk dimaafkan. Makin berat untuk dimaafkan. Sehingga untuk menghindari yang namanya main hakim sendiri, diciptakanlah satu sistem. Saudara telah belajar hukum, yang sering dipelajari itu adalah bagaimana aturan hukumnya. Kedua, bagaimana menegakkan aturan itu. Yang agak kabur di mata masyarakat adalah habis orang itu dihukum, dikenai hukuman penjara, habis itu kondisinya gimana? Nggak ada update-nya. Apakah Setia Novanto itu beneran ada di dalam penjara, atau dia jalan-jalan gitu? Atau di dalam penjaranya bentuknya seperti apa? Kok ada ya, ramai kemarin kan ya, contoh pena, sel napi korupsi. Mari kita lihat ada nggak? Ini kan sempat ramai kemarin karena selnya mewah. Ya, gini ya, ada minimal kayak ini sama kosan banyakan mahasiswa bagusan itulah gitu ya. Dia punya AC, dia punya ini water heater gitu ya katanya ya. Dia punya kulkas di dalam, dia bisa akses ya. Oke, bandingkan dengan kondisi yang saya tampilkan videonya di Open Learning ya. Pas. Yang penuh gitu ya, tumpukannya barangnya, coba cari numpuk gitu ya. Kondisi ya kondisinya mengenaskan lah intinya saudara, nggak terlalu jelas nampaknya. Kenapa? Dia over capacity. Kita ingin melihat itu dari sudut pandang yang banyak ya. Penghukuman itu baik dari pertama, dari kenapa orang itu dihukum, sampai nanti bagaimana penghukuman yang efektif. Oke, kita start dari kenapa orang dihukum. Tadi teori pertama adalah kita ingin orang yang dihukum itu, yang melakukan kejahatan itu dihukum. Itu karena balas dendam. Menurut saudara deh, layak nggak sih kita balas dendamnya legal tadi ya, bukan balas dendam main hakim sendiri. Ada, oh pak, tetangga saya dibunuh, maka layak si orang itu dihukuman mati. Oh pak, dia itu mencuri, maka layak dihukum sekian tahun. Pak, dia mencabuli anak kecil, maka dia layak dihukum sekian tahun. Itu kan logika balas dendam ya.
agar setimpal tadi ya, namanya keadilan dapat yang setimpal. Itu kan logika balas dendam. Nah, menurut saudara, layak nggak sih kita menggunakan logika itu? Ya, tanya. Kalau dalam Islam kata Pak Jumadin itu kisos, ya, mata dengan mata kan gitu. Ya. Apakah di zaman sekarang itu masih layak kita pertahankan? Logika penghukuman itu adalah balas dendam. Nah, gimana? Ada yang mau komentar? Ada yang mau komentar? Ini kan saya tidak pakai teori ya. Nah, saudara ngomong aja seenaknya gitu ya. Terserah saudara. Gimana? Mas Jumadin? Masih Pak, karena itu dalam Al-Quran. Kalau Bapak tidak menyebutkan itu, bertentangan dengan itu. Karyawan. Gimana? Menurut saudara, layak nggak sih kita ingin menuntut? Itu kan rasa dari dalam diri, ingin terpuaskan. Itu kalau contoh tadi ya, ada tusuk keluarga kata Mas Sofyan, cukup seminggu. Menurut saudara, layak nggak? Kalau keluarga saudara tusuk, puas ya saudara kalau itu dihukum penjara seminggu? Tidak. Layaknya berapa? 10 sampai 15. 10 sampai 15. Coba katanya itu seminggu 2 minggu. Kalau keluarga. Yang ditusuk keluarga gimana? Kalau misalnya keluarga maksudnya Pak. Iya. Kenapa? Mungkin masih dalam kondisi masih keluargaan jadi diberikan efek jelas dari itu Pak. Oh, jadi kalau kita kenal orangnya nggak usah dihukum berat. Tapi kalau nggak kenal, kalau itu bukan keluarga, berapa? Kalau bukan keluarga sih ya Pak diberikan yang sangat berat Pak. Iya berapa? Keluarga. Berat, itu Pantas. pantas ya. Oke, ada yang mau komentar lagi? Berapa layaknya? Bahkan itu bagi saya Pak itu layak dilanjut ke hukuman ya. Gimana? Diapain? Contoh kalau saya sendiri kalau hukuman mungkin ada diberikan sebuah benda berupa arang atau ayam sebagai bentuk kembalikan nama kembali lagi gitu supaya nama baik tidak tercemar. Nah itu menurut kan gitu ya. Ini rasa kepuas hati dan agar legowo, legowonya Mas. Kan 40 hari ya. Wah, itu beda ya. Kira-kira berapa? Kalau konteksnya dihukum ya. Ya. Kalau konteksnya dihukum sih, menurut saya sih jumlah hukuman yang diterima itu 10 sampai 15 tahun. Ada yang sepakat di bawah 10 tahun? Kasihan Pak. Hah? Ada ya. Oke, itu kan rasa balas dendam. Jadi ada teori begini mengatakan kalau kita ibarat ada satu benda kita gantung, ya, kita pukul, dia akan lempar ke sana, dia bolak-balik lagi. Kejadian satu kesalahan, satu pidana apapun itu seperti itu. Yang tadi keadaannya tuh biasa aja, diam, dipukul dia kan goyang-goyang terus. Penghukuman itu adalah upaya agar keadaan itu bisa balik normal lagi, diam lagi. Upaya agar bandulnya itu tidak goyang-goyang. Kondisi kan chaos, kondisi kekacauan. Sehingga upayanya bagaimana dia bisa diam lagi, steady lagi. Nah, kalau kita pegang, ya gitu ya. Tapi dalam kondisi tidak pidana, ketika ada satu tindak pidana itu dia melukai pertama si korban, iya. Tapi tidak sampai di situ, tapi juga masyarakat. Gitu. Sehingga ketika dibahas lebih luas,
pembalasan, penghukuman itu, rasa legowo itu bukan hanya didapat dari satu si korban saja, tapi bagaimana ketertiban, ketentraman dalam masyarakat itu bisa. Contoh ya, nanti saudara akan bicara teori-teori berikutnya. Kalau ada orang ditusuk, itu ya, gempar satu kampung, itu kalau nggak dihukum, dicuekin aja, orang pada takut, jangan-jangan nanti saya jadi korban berikutnya. Nah, kondisi yang seperti itu lah yang perlu dipikirkan dalam satu proses penghukuman. Oleh karena itu muncul teori berikutnya, teori pencegahan. Hukuman itu muncul agar jangan sampai kejadian seperti itu terulang. Contoh, siapa yang pernah hilang helm di sini? Kan, itu kalau memang selama ini tidak ada tindakan, ya kan memang ribet begitu ya. Dibawa ke polisi pun polisi bilang apa sih helm gitu ya. Ya helm satu, tapi kalau yang hilang 10, 20 itu kan jadi banyak juga. Nah ini kan jadi ketidaktentraman kita. Naruh helm yang awalnya tuh santai-santai aja, kita parkir motor, naruh helm di situ, muncul ketidaktentraman, sehingga butuh ada yang nama hukuman. Bukan hanya balas dendam dari hilangnya helm Jumadin, bukan, tapi bagaimana orang lain itu helmnya nggak hilang. Dilakukan apa? Penghukuman, ada tindakan. Kalau nggak ada tindakan kan malingnya nyantai aja, aman, dia pindah lagi, nyalip, ambil lagi, dia ambil lagi. Ternyata hukuman itu sangat penting adanya. Proses penindakan dan penghukuman itu, makanya kalau dalam hukum adat di banyak tempat itu kadang ada yang diarak gitu ya, diumumkan, diarak, ditunjukkan itu pelaku kesalahannya. Kenapa? Itu agar mengingatkan bagi orang yang melihat, agar jangan sampai ada mengulangi. Kalau kamu melakukan kejahatan yang sama, begini hukuman. Sehingga kalau di daerah Jawa juga menerapkan hukuman mati misalnya, atau di Aceh misalnya ada hukum cambuk, kita lihat ya. Ini hukuman ini kan ditonton orang-orang. Itu bukan ingin menghancurkan kredibilitas si ini, bukan. Makanya dia kadang ditutupi begitu ya. Kenapa itu dimunculkan? Agar menjadi rasa jera pada masyarakat, menakut-nakuti masyarakat, agar jangan melakukan kejahatan. Coba bayangkan ada pelaku helm tadi ya, ditindak, tapi nggak ada yang tahu. Jumadin nggak tahu, kita semua nggak tahu. Cuma, Cuman nggak jelas mukanya. Ya gitu kan. Misalnya si pelaku itu ketangkap, ya, tapi kita semua tidak tahu. Tidak tahu juga dia dihukum. Dan orang lain juga cuek aja. Oke, itu hilang yang sering terjadi kehilangan. Itu tidak menghadirkan satu ketakutan. Walaupun kita tahu semua sini hafal ada aturan melarang mengambil barang orang. Tapi tetap dilakukan. Kenapa? Salah satunya karena tidak adanya penghukuman. Nah, jadi setelah teori pertama, pembalasan dendam, penghukuman itu terjadi. Yang kedua, karena ingin ada pencegahan. Nah, teori yang ketiga yang kini bisa kita diskusikan. Teori yang ketiga itu mengatakan begini. Orang itu semua punya kesalahan, ya. Ada yang ngaku nggak pernah salah di sini? Gitu ya. Orang itu punya kesalahan, sehingga seorang yang punya salah itu berhak diberi kesempatan, second chance, diberi kesempatan untuk jadi baik. Kesempatan jadi baik, sehingga dia diberi hukuman. Ya, dalam kita itu namanya bukan penjara, ya. Namanya kan lembaga pemasyarakatan. Kata-katanya penting. Itu
suatu lembaga yang menyiapkan orang ini, si pelaku, anggap aja si Udin, bukan nama sebenarnya, itu agar siap bermasyarakat lagi, siap jadi orang baik. Kata-katanya begitu. Siap kalau ada maling masuk penjara gitu, harapannya keluar dari penjara dia tidak maling. Oke. Ini versi pemerintah layaknya di penjara. Cuma saya mau tanya, sekarang saya mau tanya ke saudara, emang penjara itu menakutkan apa tidak? Bayangkan kalau saudara di penjara ya, kasih makan gratis, tempat tidur ada. Yang jelek-jeleknya yang tadi yang orang ramai-ramai itu kita buang dulu. Kita anggap penjaranya sebaik napi koruptor tadi. Dia dikasih AC. Itu hukuman apa bukan? Menurut saudara? Ya. Bapak yang menghibur, Pak. Hukuman yang menghibur. Hukuman yang menghibur. Dihukum tapi masa seperti hotel. Dihukum nggak saudara? Dihukum, Pak. Layak kita bagi saudara itu bagus untuk memasyarakatkan kembali. Ya, kalau dari sisi hukumannya semangat, tapi yang terjadi sekarang Pak, tidak menyerupai hukum, tapi tidak menyerupai hukuman. Lalu muncul teori begini, wah yang korupsi itu kan pejabat, orang kecil yang tidak bisa, yang biasa-biasa aja orang di penjara dia nyantai aja. Kenapa? Saya biasanya juga kayak gini-gini aja. Di dalam juga bisa main kartu, di dalam bisa ngobrol-ngobrol sama teman. Tapi bagi seorang koruptor yang biasanya dilayani, dia tinggal di rumah mewah dan sebagainya, dia punya mobil mewah, dia bisa jalan kemana-mana, di penjara itu menyakitkan. Gimana? Kalau ada yang bilang begini, beberapa orang bilang penjara itu ya tergantung kondisi sebelum orang di penjara. Kalau sebelumnya dia tuh susah cari makan, penjara tuh enak. Kenapa? Dia diam, dapat makan. Bagi orang yang biasa makan enak di penjara itu nasi, tempe, tahu, kuah gitu, seringnya begitu ya. Itu menyusahkan yang biasa makan enak. Tapi bagi yang nggak pernah jarang makan, itu enak. Tapi Pak, kalau itu yang berdampak, bahwasanya yang koruptor membuat orang lain, membuat masyarakat tidak bisa makan. Ya. Jadi seperti apa? Saya orang yang tidak bisa makan itu kan jadi ya. Orang berjalan sama silakan itu. Pertanyaannya kan tadi, jadi penjara itu hukuman apa tidak? Penjara hukuman. Layak terasa sebagai hukuman apa tidak? Tidak. Bagi kita menilai ya sebagai akademik ini, penjara itu hukuman apa tidak? Hukuman. Tadi kan jadi konsep hukuman itu bahasa lainnya adalah derita, penestapa, pemberi nestapa pada si pelaku, gitu ya. Pemberian nestapa pada si pelaku. Kenapa? Karena dia telah melakukan kesalahan. Bahasa lainnya tadi itu pembalasan dendam secara legal. Ya, itu teori yang pertama tadi. Lalu kan teori di ujungnya berubah namanya, bukan lagi penjara. Awalnya namanya penjara. Zaman-zaman dulu itu namanya penjara. Modern berkembang, ilmu pengetahuan berkembang, hingga kita itu membuat dia itu layak bermasyarakat lagi. Bukan hanya dihukum, bukan hanya dibalas dendam, tapi apakah dia bisa dibikin jadi baik setelah dari itu. Semacam kalau orang Muslim itu jadi pondok pesantren gitu. Di satu mereka suruh ngaji, suruh apa, suruh macam-macam. Oh, iya. Nah, gitu ya. Ibadahnya kan Pak itu. Di penjara bagus, Pak. Bagus. Dari sudut pandang itu. Nah, tapi kembali tarik ke awal. Apakah itu jadi balasan dendam atau tidak? Tadi ada kondisi yang awalnya kita pasang sama ya, intinya penjara itu
Dia nggak bisa kemana-mana, dia terkurung, tapi dia kasih makan, dikasih dikasih tempat tidur. Bagi yang dia dulu nyaman hidupnya, masuk penjara itu sengsara. Tapi bagi yang dulu hidupnya sengsara di luar, saya kemarin itu sama Pak Bayu itu ke Bapas, Bapas itu setelah narapidana di lapas, dia akan dibawa ke Bapas, Badan Pemasyarakatan. Ini adalah lembaga yang mengawasi, membantu mereka bisa hidup lagi di masyarakat. Ternyata dapat cerita dari Bapas itu, orang-orang Bapas itu, ya narapidana itu susah keluar, ya butuhkan SKCK. Ya pasti dia nggak dapat kan ya, cari kerja. SKCK dia pasti nggak dapat. Gimana dia mau dapat itu karena dia memang susah. Nah, mau kerja apa susah, sehingga kesempatan kerja itu jadi terbatas. Hidupnya susah, balik lagi dia ke lingkaran kejahatan itu. Ujungnya masuk lagi dia ke penjara kan gitu. Katanya dia emang ternyata hidup di penjara lebih enak dibanding waktu dia rilis keluar. Kenapa? Dia dapat kerja nggak bisa, tempat tinggal nggak punya, luntang-lantung nggak jelas, masuk lagi dia penjara. Ada ya? Nah, kembali ke maksud tadi. Gimana? Apakah itu layak sebagai satu penghukuman, dipukul rata buat semua? Tadi kan kita penjara pukul rata ya. Menganggap bahwa semua yang di penjara itu sengsara. Tapi kondisinya tidak. Bahkan kondisi penjara yang tadi kita tampilkan nyaman itu, isi sel-sel napi korupsi ya, misalnya Pak Setia Novanto itu, yang kan sempat ramai itu. Ya, tadi ya. Dia lapasnya tuh gak bagus. Ini ya, dia punya shower, dia punya sebagainya. Menurut kita ini nyaman mungkin ya. Nyaman Pak kalau udah Nyaman. 500. Tapi bagi orang yang biasa tinggal di rumah puluhan miliar, ini sengsara. Tapi kan nggak adil Pak sama Tuhan, narapidana yang lain. Makanya kita ini sedang mencari uang. Kalau kita pukul rata semua. Ya saya tidak sepakat dengan ini. Ini juga salah ya. Cuma saya mau bilang, apakah penjara itu layak sebagai hukuman? Sedangkan ada satu sisi orang yang masuk penjara itu jadi lebih nyaman, ya. Sedangkan ada yang sengsara banget. Bahkan bayangkan ya, ada yang stres kayak gini lah. Model penjara hukuman penjara bukan. Namanya kan tahanan itu kan ada tahanan kota, ada tahanan rumah, ada tahanan di rumah tahanan di lapas misalnya di rutan. Tahanan rumah itu ketika kita lockdown itu sebenarnya itu tahanan rumah. Banyak yang stres, nggak bisa jalan Pak. Saya butuh healing, saya butuh jalan ke luar negeri, gitu. Saya belum liburan ke Bali misalnya dia bilang. Itu bagi beberapa orang stres. Suruh diam di rumah saja tuh, tidak kemana-mana itu stres. Nggak mudik stres banget. Tapi bagi sebagian yang lain, nyantai-nyantai aja dia, nyaman-nyaman aja dia. Kayak mahasiswa, Pak, yang satu protes, Pak, kita kuliah itu jangan online, Pak. Maunya tatap muka, Pak. Kita bikin tatap muka, Pak, izin, Pak, gitu ya. Saya nggak bisa, Pak, kuliah, Pak, tatap muka, Pak. Gini alasannya macam-macam, panjang. Jadi yang dibutuhkan itu apa? Kuliah online, Pak, offline. Gitu. Ternyata tidak, menyentuh semua orang. Ada yang nyamannya begini, ada yang nyaman. Kembali ke pertanyaan pokok. Apakah penjara itu penghukuman yang layak bagi kita? Atau penghukuman yang layak itu tadi kita di awal, kalau tonjok kita tonjok balik, kalau dia maling dia bunuh aja. Ngapain penjara? Ngapain makan dia itu? Ada yang mau berpendapat? Bapak ini juga susah aja, gampang sebenarnya Pak. Orang itu penjara beres itu, tapi saya mau bilang jangan-jangan itu bukan
Ya, mantan koruptor itu bisa jadi bupati, bisa jadi anggota dewan, bisa jadi itu. Karena dia nggak butuh SKJK. Tergantung nasib. Ya kayak Ahok Ahok ini keluar jadi komisaris. Kaya. tergantung nasib kalau dia Tergantung negaranya. Kan gitu. Kita tuh berharap ini penghukuman ya. Tadi saya ceritakan di awal tuh penghukuman itu sangat penting. Tapi kalau kita melihat ada penghukuman model penjara gitu, yang model paling penting. Saya nggak sih? lebih tepatnya itu bahasanya itu adil Pak, bukan keadilan gitu kan. Ya. Nah, adil kan ya sesuai kebutuhan gitu. Jadi kayak koruptor ini yang Bapak bilang itu tuh udah tempat nggak nyaman banget di mereka itu udah nyaman di kita ya itu bahasanya adil gitu doang. Jadi hukumannya itu enggak ya setara sih. Cuman enggak apa ya Pak, enggak sama narapidana yang lain loh. Soalnya saya ngambil pengalaman, saya dulu ada kakak di penjara di lapas Karawang. Dia kami bayar per bulan itu 50.000 untuk tempat tidurnya Pak. Dan kami pikir tempat tidurnya itu saya kayak kamar ini Pak, sekali enggak satu ruangan dan dia cuma dapat kasur. Dan itu di dalamnya ada 20-an 30-an orang. Tanya, kalau lihat penjara koruptor ini kayaknya memang nggak sesuai gitu Pak. Nah, dan ada juga yang bisa jadi kuliah di situ Pak. Nggak kayak gini lah, Over capacity ya, video 300 itu kejadian nyata. Saya jadi pertanyaan sih Pak, Ya. kenapa yang kita bayar gitu Pak? Kan Itu korupsi. Iya, Namanya korupsi. Nggak ada, kalau aturannya nggak ada. Sama si ini, sama ini, dia udah dapat tower, dapat kemari, dapat itu, bayar. Nggak bayar, ya nggak dapat. berarti penegak hukumnya nggak beres tuh Pak. Bukan sistem ininya, bukan sistem apa? orang yang Bukan sistem dari hukuman itu. Pelaku pelaksana Sikirnya nggak jelas. oknum tapi itu Jadi nanti di sesi kelas ini penologi, nanti yang sesi tatap muka sekali lagi, itu nanti akan saya coba undang teman saya yang sipir. Oh ya udah Pak. Jadi saya banyak sikir. Kita dengarkan cerita dia ya. Pengalaman Pak maksudnya. Ya. Di lapas ya dari lembaga pemasarakatan itu mereka itu apa ya di sana sikirnya sok-sok tegas, sok-sok gimana itu tapi kinerjanya juga nggak becus kok. Buktinya narkoba masih bisa masuk ke dalam situ kan. Bukan narkoba bisa masuk, bos narkoba yang banyak jadi penjara. Kenapa? Ya daripada dia di luar ditangkap, yang mending dia di dalam kan. Tapi kan bukan penggunaan di sini. Nah, oke. Nanti akhirnya lari ke sini. Memang bisa sebenarnya kita membuat orang itu jadi soleh setelah masuk penjara. Secara teori bisa. Kita lihat apa yang kemarin seru itu. Siapa namanya? Angelina Sondang. Ada yang lihat ya videonya, dia sendiri cerita begitu dia dikorbankan dan sebagainya. Sebelum masuk penjara dan sekarang sepertinya solehah sekarang. Berarti itu lembaga masyarakat sukses. Dari sudut pandang itu ya, jadi lebih baik, jadi lebih santun. Tapi kalau dia jadi, tapi tidak sedikit. Yang awalnya masuk penjara itu maling ayam, keluar dari penjara dia bisa jadi curator. Kenapa? Dia masuk institut permalingan tidak lepas. Karena bos-bosnya di sini, ilmunya mau tahu ilmu sesat-sesat itu di dalam sini. Narkoba yang kecil dia masuk tuh, dia pengguna kecil-kecilan begitu, masuk sini dia bisa ketemu big boss, keluar jadi agen besar. Ini secara akademis saya berhak aja bicara, di luar nggak berani juga ya, digebukin orang. Marahin. Kita ternyata kejadian. Ini real,
Tapi dari sudut pandang bagaimana setelah ke sini mereka naik karirnya lebih bagus itu ya contoh baik terusnya si Ahok tadi ya kan keluar dari sini kan naik jadi komisaris kan gitu ya. Dari sudut pandang sukses ya. Nah, jadi harapannya kan bukan itu, tapi harapannya dia jadi be a good man. Be a good man setelah dari pondok pesantren lapas itu. Rohanianya maksudnya bagi yang Nasrani ya datang nanti pembinaannya, bagi yang Hindu pembinaannya. Soleh-soleh itu di dalam. Bahkan mereka bisa belajar ngaji. Dulu nggak bisa ngaji. Terus sekali-kali kalian coba bikin program. Kayak saya dulu gitu. Nah gitu. Gimana? Semester 3 di lapas. Gimana? Pengalamannya ya? Belum masuk ke lapasnya. Belum. Masih programnya. Teman saya bilang, aduh, akhirnya mau saya masuk lapas. Ngapain? Ngapain kamu ke lapas? Khotbah Jumat katanya. Dia masuk ke lapas tuh. Soleh-soleh tuh. Bahkan kiai ada juga di lapas dia bilang. Kenapa ya itu? Kejadian-kejadian yang macam-macam tuh ada. Di lapas tuh. Di lapas apa namanya? Nah, korupsi itu suka miskin. Itu ada napi suka miskin kuliah S2. Nah nih 23 napi dia kan saya nggak bohong kan ya. Kayak di kuliah S2 di Sukamiskin. Nah, saya mau tanya dulu sebelum saya jelaskan. Kalian sepakat apa tidak? Ya enak kok bisa kuliah. Walaupun bayar sendiri ya. Bisa kuliah S2 di dalam lapas. Gimana pendapat kalian? Ada yang mau komen? Di dalam apa? Ya, benar. Tuh, napinya tuh. Ya nggak mungkin mereka kampus kan ya. Kuliahnya di dalam lapas. Gimana? Ada yang mau komen? Kalau sesuai sama maksud dan tujuan lembaga pemasyarakatan sendiri, di mana orang yang keluar dari lapas sendiri bisa kembali ke hidup, bisa setuju. Ya. Oke, ada yang lain? Setuju lah. Jadi yang dikatakan lah HAM. Ya. Jadi ada yang mau kuliah. Mau kuliah? Masuk sini. Jangan. Gratis atau apa ya? Hah? Gratis atau dia sendiri? Nggak tahu saya. Tapi ini kan orang kaya-kaya nih, jadi ya deh. Harapannya ketika bentuknya lembaga pemasyarakatan, bagaimana dia bisa improve, bisa belajar Quran, bisa belajar ngaji, bisa yang paket A, paket B, paket C belum punya itu diprogramkan. Mau kuliah S1 ya dicarikan. Itu ada beberapa orang mau apa sih kok malah memberi fasilitas kepada bagi yang menggunakan teori pertama, teori pembalasan. Pokoknya penjara tuh harus sengsara, Pak, harus susah, harus apa begitu. Tapi bagi yang menganut teori pemasyarakatan, targetnya itu bukan ingin memberikan kesengsaraan pada itu, tapi bagaimana ingin mengubah seseorang itu menjadi orang lebih baik lagi. Nah, itu ada tarik ulur di antara dua pendapat. Tarik ulur di antara. Pasti perdebatan bagi yang menganggap apa sih enak banget tuh napi. Pokoknya koruptor itu harusnya dimiskinkan, dibikin sengsara, dibikin apapun lah itu ya. Itulah yang menganut teori pertama tadi, bagaimana dia bisa dibalas seperti Mas tadi bilang, ini orang bikin orang dia kaya tapi orang lain miskin, macam-macam lah gitu. Maka harusnya tuh dia dimiskinkan. Pokoknya kalau bisa sengsara lah gitu ya, dikasih apa namanya tidurnya di bawah sama tikus, semua pokoknya gitu-gitu, yang sengsara. Tapi bagi sudut pandang yang satu, kita ingin membuat dia jadi orang baik. Nah, maka pertanyaan selanjutnya, saudara lebih setuju yang mana? Lebih setuju yang mana?
Gimana? Saudara lebih setuju yang mana? Kan pertanyaan lagi ya. Sudah saya jelaskan, clear ya? Dua pendapat ini ya, clear ya? Nah, kalian lebih sepakat yang mana? Kalau ngikut hati nurani, Pak. Apalagi kalau saya korbannya, Pak. Pokoknya saya maunya disiksa. Gimana? Kalian lebih mau mana? Seorang penjahat itu dihukum segasnya atau harusnya dididik? Ya, bukan dihukum tapi dididik jadi orang baik. Gimana? Ada yang mau pendapat? Kalau saya Pak, Ya. terkait orang korupsi itu, Ya. saya maunya jadi dibinasakan dulu. Binasakan. Oke. Ya mungkin dihukum mati lah Pak. Saya lihat kalau negara Cina itu, dia kan mempraktekkan itu ya, Ya. hukuman mati itu. Negara mereka itu berhasil Pak. Jadi orang korupsi di sana itu ya nggak ada kan pemerintahan lagi. Nah jadi mungkin supaya korupsi itu hilang dari Indonesia, salah satu cara hukuman itu supaya korupsi itu nggak ada di Indonesia, mungkin hukuman mati Pak diterapkan. Oke. Terus. Terima kasih. Yang lain gimana? Setuju atau punya pendapat lain? Oh, ya, silakan. Mana? Telepon dari Cina kayaknya. Sudah lah. Dijemput. Gimana? Ada lagi yang mau komen? Hah? Korupsi ini kan masuk extraordinary crime. Ya. Jadi lihat lagi apabila kalau dihukum seberat-beratnya setuju saya Pak. Ya. Seberat-beratnya misalkan dengan tindak korupsinya dan masa tidak korupsi. Kalau yang bisa dihukum mati adalah korupsi pada saat darurat masalahnya. Jadi tidak ada angka itu pernah terjadi. Jangan. Jadi kalau dihukum mati pun kita sampai dihukum karena kayak kasus tadi Pak Thomas mengatakan masing-masing kasus berbeda. Korupsi juga ada nilainya, ada sebabnya. Apabila memang kalau kita dari definisi korupsi adalah usaha perkaya diri dengan cara mengambil kekayaan negara atau uang negara. Bila dari pembuatan masing-masing, kalau dia korupsi cuma 10.000, korupsi memang, ya kan? Tapi apa sebenarnya kalau dia belum mati? Kalau dia korupsi 1 triliun di saat pandemi yang lagi mengkorupsi uang bansos, ya wajar belum mati. Ada, tapi katanya ada peringannya dia suka berbuat baik. Alasannya berbaik. Alasannya dia berbuat baik, enak sekali ya. Menghebat negerinya. Padahal dia yang mempertanyakan. Kan dia sudah bagi-bagi bansos. Dia yang mempertanyakan. Dia sudah membantu. Korupsi. Ada lagi ya? Mana teh? Di antara dua dari mana? Monggo. Ada yang lagi mau komen? Mbak-mbaknya? Kok sepi mbak-mbaknya hadir? Saya Pak mungkin untuk koruptor ya dihukum mati kayaknya bertentangan dengan negara hukum HAM. Nah, ya, menurut HAM. Kalau dari saya mungkin kalau bisa seumpama dikasih batasan dia korupsinya sekian gitu. Jadi kalau memang udah melebihi batas korupsinya udah terlalu tinggi gitu Pak, itu penjara seumur hidup saya rasa udah setimpal banget tanpa harus hukuman mati gitu Pak. Ada yang komen begini tentang penjara seumur hidup. Penjara seumur hidup itu kan orang itu sampai mati di penjara. Itu kan bikin beban negara. Negara harus nampung dia, hidupin dia sampai dia mati. Kalau sakit negara yang bayarin. Ada yang bilang begitu ya? Memang? Tapi nggak berugian Pak, nggak berugian. Gak ada Ya, standar dia Pak, dia Itu masalah miskin dah. Kalau lepas di bawah bagi koruptor standar makassar harus kita ke negara gitu menjadi gimana? Baik, ada lagi yang mau komen? Silakan. Mungkin apa? Sekitar pagi. Terkait apa yang dibilang sama Mas Henry tadi, hukuman mati itu melanggar HAM. Tapi bagaimana dilihat tukang korupsi ini Pak makan uang negara,
kira itu Pak. Oke, yang belum presensi ya. Terima kasih. Kita sudah mau jam 6. Diskusinya masih menarik. Nah, saya selalu soalnya SD kan nggak sepakat kalau apa saya nggak terima hukuman mati. Ya. Betul. Cuman aturan udah ngatur kalau ada hukuman mati itu pelanggaran HAM. Tapi dilihat dari kasusnya. Contoh kasusnya dari Ustadz maksiat itu tuh, 13 santri itu kan berapa kali kasasi, berapa kali banding, Pak. Cuman karena memang suara dari masyarakat minta dia dihukum seberat-beratnya, di akhirnya diputuskan hukuman mati. Bukan soal ini melanggar HAM, tapi Ya. dilihat dari kasusnya gitu kan. Baik. Sebentar, saya tengahi. Saudara dikasih kesempatan menuliskan pendapat itu dalam 25 halaman, ya, dengan daftar pustaka 20. Berarti apa? Dalam makalah saudara. Buatlah itu. Jadi ide-ide yang terpantik dari debat dan sebagainya itu bikin jadi satu karya. Ya. Nah itu kan aja. Idenya kan banyak nih hari ini. Wah di sini saya fokus yang ini Pak, ini. Sepakat pun pendapat alasannya bisa beda-beda. Itulah yang saudara kembangkan dalam tulisan-tulisan saudara. Gitu ya. Oke. Jangan lupa tegas. Gitu. Oke ya. Baik, ini sudah jam 6 ya. Nah, kita clearkan dulu aja. Kita akan ini. Terima kasih atas diskusi yang menarik. Bagi yang belum presensi, silakan presensi ya. Ini kelas terakhir untuk tatap muka di pekan ini ya. Saya selaku dosen mohon menyampaikan sekaligus sampai nanti Lebaran ya. Mohon maaf lahir batin ya, mohon maaf kalau saya ada kekurangan kesalahan dalam waktu ini. Sampai ketemu lagi nanti pasca Lebaran yang ada jadwalnya. Sesuai jadwal kita akan masuk. Saya akan upayakan satu nanti yang hukum pidana anak itu saya akan coba cari teman saya jaksa untuk bicara itu. Yang kedua saya akan undang sipir. Tapi ya tahan-tahan dikit lah ya teman saya gitu ya. Jangan dijelek-jelekin banget. Saya sih mau undang dia kan alasan saya satu. Karena saya lihat dia masih pakai motor dan berarti ini nggak makan uang haram. Kalau dia naik mobilnya udah macam-macam gini. Saya agak curiga, jadi jangan mencurigai gitu ya. Teman gitu ya. Ini saya masih percaya kredibilitas teman saya. Tapi dia sering cerita ngobrol sama saya tentang teman-teman dia yang narkoba ini, yang ini jalan-jalan ini ya. Nanti coba kalian ulik dari dia lah, gitu ya. Saya beri kesempatan langsung dari praktisinya. Saya coba hadirkan yang seperti itu. Oke? Ya mudah-mudahan beliaunya waktunya bisa dan pas. Gitu ya. Oke, sampai ketemu di berikutnya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan yang belum presensi.